Ya, wis play ya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih saya ucapkan atas atensi dan perhatian yang baik dari Bapak Ibu semua, terutama di kepala sekolah yang bersama rekan-rekan guru hari ini dapat menghadiri aksi nyata modul 134 saya, yaitu diseminasi budaya positif dan penerapan konsep. Oke, tanpa memperpanjang kata, perkenalkan saya Fathur nama SSI, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari Kabupaten Kupang. Apa yang akan kita bahas hari ini mengenai diseminasi budaya positif. Diseminasi atau nama lainnya penyebaran informasi. Diseminasi atau penyebaran informasi budaya positif. Dan agenda kita untuk diseminasi budaya positif terdapat 7, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi, hukum dan penghargaan, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, segitiga dan restitusi dan keyakinan kelas. Pasti tentunya Bapak Ibu semua ada yang sudah pernah mendengar dan ada yang belum pernah mendengar istilah-istilah ini. Maka dari itu, acara berikutnya yaitu penerapan konsep, hanya satu saja, yaitu bagaimana saya telah menerapkan beberapa konsep yang tadi ditunjukkan dan saya pilih adalah keyakinan kelas. Oke, kita mulai. Yang pertama, kita main permainan, yaitu cobalah buka dan menjawab pertanyaan. Jadi saya minta 1 atau 2 rekan guru bisa maju ke depan, Ibu Lilis dan Bang Sony. Silahkan ke depan, kita bermain cobalah buka. Oke, jadi cobalah buka, saya akan sedikit mendemonstrasikan. Ibu Lilis, ini tangan si A. Dia sedang memegang sesuatu yang sangat berharga. Apapun yang terjadi, terserah Ibu Lilis mau buka atau tutup, silakan. Bapak Sony tujuannya di sini bertugas untuk merayu, pokoknya dengan cara apapun untuk bisa tangan ini terbuka. Dengan bagaimanapun, entah dalam bentuk rayuan, paksaan atau apapun itu bisa berbuka. Kita main selama 30 detik saja. Silakan. Ibu Lilis, apakah kau bisa membukakan jari tangan untuk aku ya? Tidak. Kenapa tidak Ibu? Karena ada sesuatu yang perlu disembunyikan. Apakah yang berlutut? Saya mohon kalau Ibu bisa membukakan. Tetap tidak. Pukul. Siap tidak. Apa lagi? Ya ungkapan hati mungkin Ibu. Tetap tidak. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Silakan balik. Sekarang kita lihat ada 3 pertanyaan dan kita coba melihatnya satu-satu. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan? Mengapa? Apa alasannya? Atau B membuka kepalan tangan Anda? Tadi tidak ya. Alasannya karena mempertahankan sesuatu mungkin. Masing-masing dari kita punya alasan tertentu. Oke. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Ya, kita sudah menjawab yang tadi kedua ya. Dan nomor 3, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Kalau menurut teman-teman, yang punya tangan, Ibu Lilis. Oke. Betul sekali, kemungkinan jawabannya pertanyaan pertama dan kedua itu bervariasi. Tetapi yang ketiga dipastikan siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup tangan itu pasti jawabannya tentu diri kita sendiri memegang kontrol atas kepala kita. Apakah kita mau membuka atau menutup tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing. Seperti itu.
Oke, kita lihat. Menurut seorang psikiater pendidikan yaitu Dr. William Glasser, melalui teori kontrol, dia menyebutkan kita di lingkungan pendidik itu mengenal beberapa teori. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita guru menghendaki atau memaksakan kehendak kita pada murid. Kamu harus datang pagi. Kamu harus begini. Kamu harus begini. Tanpa kita sadari itu ilusi atau gambaran yang selama ini kita pegang, bahwa kita percaya bahwa kita dapat mengontrol murid. Ilusi yang kedua, bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Apa sih artinya? Artinya penguatan positif atau bujukan. Sebenarnya bujukan itu nama ilmiahnya penguatan positif. Kita membujukkan anak besok jangan terlambat lagi ada janji bawa bunga, tolong bawa bunga itu sebenarnya bujukan. Yang tadi seperti Pak Sony sampaikan kepada Ibu Lili, sebenarnya itu penguatan positif. Lalu segala usaha untuk murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tertentu, tapi hanya dalam waktu tertentu saja. Dia tidak bisa digunakan sepanjang 3 tahun mungkin dia belajar, karena tergantung dengan kondisi lingkungan. Mungkin karena dia ada senang, ibu bujuk pasti bisa. Tapi kalau dia dalam keadaan mau bujuk bagaimanapun, kembali yang mengontrol diri si anak dia sendiri. Oke? Yang berikut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Membuat orang merasa bersalah itu seperti bagaimana? Oh iya, kamu si Putri datang terlambat. Kamu tahu kan? Itu artinya nada suara kita pelan, tapi secara tidak langsung membuat si orang itu merasa bersalah, dan itu akan tertanam dalam diri dia bahwa dia adalah orang yang gagal seperti itu. Lalu yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang paling kebanyakan kita guru-guru ya. Kamu itu anak kecil tahu apa? Ya seperti itu ya. Kadang sama kayak si ilusi yang pertama, kita dapat mengontrol orang. Tetapi dari contoh yang tadi diberikan oleh Bapak Sony dan Ibu Lilis, ternyata mengontrol orang itu sangat-sangat ya tergantung dari bujukan mungkin atau rayuan. Dan yang berikut, sebenarnya bagaimana paradigma atau pandangan belajar yang baik. Di slide kita lihat ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Kita lihat untuk stimulus respon, realitanya kebutuhan kita sama. Apakah betul Ibu Lilis dan Ibu Prilly membutuhkan sesuatu hal yang sama? Ternyata realitanya kebutuhan kita itu berbeda. Lalu kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita atau memaksakan kehendak. Sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ada mindset atau masing-masing pemikiran orang itu berbeda. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan. Seperti itu. Nanti ini baru pemahaman dasar, nanti untuk beberapa jam ke depan kita akan sama-sama bedah. Yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Jadi ada si pelaku dan ada si korban. Tetapi yang nanti kita belajar perbincangan ke depan, kita akan menerapkan model berpikir menang-menang. Artinya si pelaku dan si korban sama-sama tidak merasa gagal. Bagaimana caranya? Ke depan seperti itu. Oke, untuk materi perubahan paradigma belajar sudah selesai. Bagaimana, Bapak Ibu? Kalau ada mau kasih pendapat, saya persilahkan. 2 menit saja kita berbagi pendapat. Mama
Desi bisa tolong linknya yang satu. Oh, ada kendala teknis ya, tidak masalah. Silakan. Mama tinggal. Oh, silakan, boleh. Supaya kurang paham di mana, saya membantu menjelaskan. Karena ini di diseminasi penyebaran informasi, pasti ada yang Bapak Ibu paham, ada yang miskonsepsi atau lain sebagainya. Silakan. Ibu Titi. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya tentang ilusi kritik. Di sini tadi ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah guru atau orang tua atau siapa saja tidak diperbolehkan untuk memiliki ilusi ini? Kalau memang tidak boleh, ini saya minta solusi. Pertanyaan yang baik sekali, bahwa sebagian orang berpandangan bahwa mengkritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi saya meneruskan pemahaman kita dulu. Dan ilusi-ilusi ini adalah realita yang terjadi. Saya tidak bisa katakan ini benar, itu salah. Penggunaannya berdasarkan keadaan atau situasional seperti itu. Tetapi dalam proses pembelajaran, terutama para peserta didik, anak-anak khususnya kita di tingkatan SMP, anak-anak baru mulai masa peralihan dari anak menuju dewasa atau kita kenal yang istilah remaja, ya bukan? Kalau membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, karena kan itu lebih cocoknya dipakai untuk orang dewasa. Contoh, kita mengkritik pemerintah biasanya seperti begitu. Ternyata supaya kinerja pemerintah lebih baik, tetapi kita alangkah lebih baiknya kita melihat keadaan dan kesiapan mental dari anak. Mungkin seperti itu saja dari jawaban saya. Ini memang ilusi ini ada, tapi situasional. Di tahap mana kita harus menggunakannya, atau di keadaan yang bagaimana situasional seperti itu. Kalau untuk kita sebagai guru tentunya membahas bagaimana perkembangan karakter dari murid kita. Ya, seperti itu Ibu. Oke, pas kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Oke, materi yang kedua yaitu mengenai disiplin positif. Kata disiplin semua tentu tahu, tapi saya membawa coba apa itu sebenarnya makna kata disiplin. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dari benak Anda? Apa yang terlintas dari pikiran Anda? Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering menghubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau tidak perlu digunakan sama sekali. Jadi ini merupakan alternatif atau pilihan saja. Seperti itu, hukuman dalam bentuk hukuman. Kita lihat apa itu sebenarnya, bagaimana disiplin positif. Nah, menurut Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, dia terdapat tulisannya, saya bacakan untuk kita. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, kewajiban penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Maksudnya, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Apa yang kita pelajari? Di situ Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita sebagai Bapak Guru di sini,
untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi yang berasal dari dalam diri atau internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Itu penjabarannya. Untuk mencari disiplin, tentunya kita sebagai pendidik menciptakan anak-anak yang disiplin. Dan untuk mencapai disiplin positif, kita memiliki nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi saya jelaskan dulu yang bagian atas ini. Nilai-nilai kebajikan universal artinya yang dapat diterima secara umum, di mana di Pulau Timor sini mengajarkan nilai universal, di Jawa juga bisa menerima nilai universal yang sama seperti itu, atau artinya bisa diterapkan di mana saja yang kita ajar. Dan beberapa nilai yang kita ketahui atau dibagikan oleh kementerian, yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Terdapat 6 elemen atau 6 dimensi, yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, pengamat, kritis, berkelindahan, global, gotong royong, dan kita sudah membeda profil sekolah kita baru-baru dan kita sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Kita lihat yang berikutnya, ada nilai-nilai kebijakan universal yang lain. Contohnya dari IBO Primary Years Program, ada sikap murid, contohnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ingin tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan ada juga dari 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation. Yang pertama adalah cinta Tuhan dan siap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, keamanan dan diplomatis, penghormatan santun, dermawan, penolongan, gotong royong, percaya diri, dan lain sebagainya. Terdapat 6 lembaga. Yang berikut ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau lifelong, ya dalam bahasa Inggris foto. Ada keterampilan hidup, artinya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik pada diri. Dan untuk petunjuk hidupnya adalah peduli, kenalan, kerjasama, dan lebih bisa lihat sendiri. Yang terakhir adalah the 7 essential virtues building moral intelligence. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan, serta the proyek nilai-nilai kebajikan. Ada peduli, rajin, elemen-elemen. Tapi terlalu banyak pemerintah menetapkan kita dalam IKM atau implementasi kurikulum merdeka dan kurikulum K13 berbasis kompetensi atau penghubungannya, maka kita tetap atau kita menggunakan profil pelajar Pancasila seperti itu. Tentu beriman dan bertakwa kita sudah melaksanakan di sini. Masing-masing orang memiliki kepercayaannya masing-masing, mandiri, anak itu mandiri, dan lain sebagainya. Ya, sudah selesai untuk disiplin positif. Ada yang tanyakan atau pas dan apa itu? Ibu Desi pas, Pak Sony pas untuk ini. Nanti kalau saya terlalu cepat atau bagaimana bisa interupsi atau lain sebagainya. Nanti setelah ini saya print out untuk bisa jadi pegangan dari Ibu mungkin kalau perlukan model. Kita lanjut yang ketiga, yaitu motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang pertama kita belajar tentang motivasi perilaku manusia. Seorang penulis dan ilmuwan namanya Diana Gosen dalam bukunya yaitu Instructions to Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia atau yang mendasari seseorang berperilaku atau bertindak. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal. Artinya seseorang melaksanakan sesuatu karena tidak mau dihukum. Contoh, Bapak Ibu, kita sekolah swasta, hukumannya mungkin kita potong gaji, seperti itu. Untuk menghindari itu, kita datang pagi karena keterlambatan, betul ya? Apakah kalau memang suatu saat ke depan aturan itu dihilangkan, kalau terlambat pun tidak potong gaji, kira-kira Bapak Ibu guru bisa datang pagi juga ada tidak? Bisa. Berarti Bapak Ibu menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab itu atau motivasinya berlainan dengan ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal Ibu Lili saat pelajaran IPS, anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas peta maka dihukum. Ada yang memang dia bilang, buat sudah nanti tahu Ibu Lili suka hukum kita, lapor orang tua dan sebagainya. Ada murid yang seperti itu ternyata. Dan saya lanjut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, dalam beberapa bulan terakhir, absen kita yang hadir pagi itu diberikan sejumlah penghargaan. Akhirnya menimbulkan seseorang melakukan itu karena ada penghargaan. Saat penghargaan itu dihentikan, timbullah rasa kecewa dari kita. Seperti itu. Begitupun dengan murid. Nanti dijanjikan yang ranking 1, Ibu kasih ini yang juara kelas ini. Tetapi dalam keadaan tertentu faktor ekonomi dan lain sebagainya kita tidak bisa memenuhi janji yang telah kita berikan, murid akan merasa kecewa di sini. Karena dia melakukan sesuatu, motivasinya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan seperti itu. Itu yang harus kita sedikit, bukan saya paksa untuk merubah Bapak Ibu, karena kemarin kontrolnya yang dapat mengontrol diri sendiri itu Bapak Ibu sendiri. Saya tidak. Saya hanya membantu menuntun dan menyerahkan. Kita lihat, dan ini juga masih bersifat eksternal. Dia bersifat dari luar eksternal. Dan yang motivasi pelaku yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai. Dan ini merupakan motivasi internal. Jadi seperti kita naik motor misalnya, atau menggunakan masker karena pandemi, kita meyakini bahwa virus itu ada, betul kan? Tapi kita tidak melihatnya. Karena ada keyakinan itu, maka kita menggunakan masker. Untuk apa? Untuk keselamatan kita. Seperti itu. Itu motivasi. Sekarang kita melangkah ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tentunya hukuman kita tahu, konsekuensi. Jadi kita harus paham perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya tidak menjelaskan secara pemahaman atau pengertian. Bu Desi ada di sini. Itu bagian dari Bu Desi lebih paham dari saya. Tapi kita lihat contoh-contoh dalam mendisiplinkan. Ada di sini identitas gagal, yaitu berupa hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu berupa hukuman. Namanya hukuman. Dan kita lihat kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, entah apapun itu, tetapi tidak menyakitkan. Hukuman, sesuatu harus terjadi dan itu menyakitkan. Jika konsekuensi, sesuatu harus terjadi saja, tapi tidak tahu seperti apa. Dan kalau restitusi merupakan pilihan yang bagaimana nanti kita akan belajar ke depannya. Lalu kita lihat contoh berikut. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, karena dia sudah kebal. Ini kita dapat di kasus 4 tahun sebelumnya, Bapak Saudara, kita buat anak-anak. Dia tidak takut hukuman lagi, atau yang hukum tertentu dia tidak
takut akan itu hukuman lagi. Tidak akan berjalan, dia tetap bandel dan lain sebagainya. Lalu masih situ memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Jadi misalnya murid si A membuat bandel terus, kita harus ikuti dia. Apalagi biasa, oh ini kamu saja yang masuk ruang guru, ini lusa. Seperti itu konsekuensi. Dan kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilaku. Restitusi nama lainnya kalau dalam bahasa Indonesia berarti pilihan atau menggantikan, seperti itu. Jadi ini contoh, saya tidak menjelaskan penjelasannya, tapi saya memberikan gambaran-gambaran apa itu hukuman, konsekuensi dan restitusi, seperti itu. Dan membuat orang identitas gagal tentunya adanya hukuman, pembelajaran pada saat itu. Dan membuat identitas sukses ada konsekuensi dan ada restitusi. Disarankan pada kita di guru penggerak karena berkaitan dengan pembelajaran implementasi kurikulum mereka, kita menggunakannya. Ini dan ini bisa digunakan, tetapi kembali lagi dalam situasional yang seperti apa dan diperuntukkan oleh siapa. Seperti atasan dan bawahan mungkin bisa menggunakan konsekuensi. Misal kita datang terlambat, lalu deadline pengerjaan tugas itu jam 10 malam. Ya mau tidak mau kita pulang jam 1 tapi diperpanjang karena kita datang terlambat, kerjanya lebih lama, kita tidak pulang jam 1 siang. Maka dari itu konsekuensinya waktu kita terpotong. Kalau hukuman mungkin ibu datang terlambat, hukumannya apa? Anak-anak datang terlambat, hukumannya situasional. Hei, pilih kotoran di situ. Hei, ini berdiri di panas dan lain sebagainya. Itu hukuman. Jadi paham kan? Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Hukuman sesuatu yang harus terjadi dan itu menyakitkan. Seperti itu. Saya lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Mungkin ini kata-kata, bagaimana tidak dihukum oleh penghargaan? Kita lihat. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, sebenarnya kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Al-Fiqh. Saya tidak akan menjelaskan makna kata-kata ini. Kita belajar dewasa, mereka pasti dapat maknanya sendiri-sendiri. Lanjut. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Apa itu dihukum oleh penghargaan? Yang pertama, penghargaan efektif jika menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek saja. Nah, misalnya dalam tes matematika mungkin Ibu boleh dibilang, Ibu ada satu buah coklat di sini. Ibu memberikan 10 soal. Siapa yang akan jawab duluan, dia yang akan dapat coklat. Tetapi terburu-buru maka dari 10 jawaban itu tidak semuanya benar. Nah intinya mereka cepat untuk bukan mau untuk tujuan dari UPN kan sebenarnya anak-anak paham soal matematika, tetapi melenceng karena mereka hanya berpikiran tentang jumlah. Yang berikut, penghargaan itu sebenarnya tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kembali lagi saya ingatkan, ini situasional. Mungkin kalau di dunia pekerjaan, karyawan dan lain sebagainya, itu mungkin ya, itu teori lain mungkin berpendapat seperti itu. Tapi ingat, kita dibatasi dengan skup bahwa kita dihantar pendidikan pada anak. Tujuan anak datang belajar adalah mereka mengetahui atau mampu melaksanakan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh standar isi.
Berikut penghargaan sebenarnya merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang lain, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Bapak, Ibu, guru, saya rasa sebelum jadi guru kita juga pernah ada di bangku sekolah. Ketika teman kita yang sama-sama tiba-tiba atau dalam kawan kita dalam kelas yang tiba-tiba dapat penghargaan itu ada kita ini selamat, tapi dalam hati padahal ini kita kewajiban dan dia ini belum punya pandangan beda-beda tipis saja. Tapi kenapa harus dia yang dipilih? Ibu ini pilih kasih dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya. Itu anak-anak tidak berani mengungkapkan, tetapi kita bisa merasakan apa yang anak-anak rasakan karena kita sudah melalui hal tersebut. Berikut penghargaan mengurangi ketepatan. Contoh yang tadi saya berikan itu seperti yang itu, berusaha untuk cepat-cepatan menyelesaikan sebuah pekerjaan, tetapi hasilnya tidak optimal. Saya ulangi, hasilnya tidak optimal. Kita wajib membedakan apa itu minimal, maksimal, dan optimal, atau hasilnya tidak paling bagus. Seperti ada riset di sini, itu bisa baca sendiri. Saya tampilkan untuk lagi. Berikut penghargaan sebenarnya menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang bekerja seperti sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar ini, hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayar terus berupaya mengasah menjadi lebih baik. Jadi seperti itu. Saya lanjut. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang mereka bisa dapatkan bila berhasil menyelesaikan sebuah puisi. Kreativitas kelompok umur ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahu tentang yang bisa mereka terima. Jadi begini Bapak Ibu, intinya dalam khusus di penghargaan ini pasti pertanyaannya sebenarnya kita bisa tidak berikan penghargaan atau hadiah kepada anak-anak? Jawabannya bisa, tetapi teknis atau pelaksanaan pemberian penghargaan atau hadiah itu sebaiknya tidak diberitahukan dari awal. Karena jika diberitahukan dari awal, motivasi mereka dalam belajar itu sebenarnya sudah melenceng, tidak untuk memenuhi tujuan pembelajaran, tetapi memenuhi tujuan penghargaan yang tetap. Jadi penghargaan boleh diberikan, tetapi alangkah lebih baiknya tidak diberitahukan dulu dari awal. Jika sudah selesai hasil pembelajaran, baru diberikan penghargaan. Ada juga penghargaan buku, yaitu penghargaan buku. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka akan ranking kedua, akan merasa paling di buku. Iya, saya juga merasa seperti itu dulu. Saya dari SD kelas 3, 4, 5, 6 itu selalu jadi nomor 2 saya. Itu di situ tuh saya selalu harus berusaha naik 1. Pas terima 2 lagi, terima 2 lagi. Di situ saya rasa, sebenarnya ini kita punya kemampuan beda tipis, atau mungkin guru atau apa tidak suka dengan saya atau bagaimana. Seperti itu. Sebenarnya tidak mendukung orang lain. Dan ada penghargaan motivasi dalam itu sendiri. Dia paham apa yang akan dia kerjakan dan dia tahu bahwa dia meyakini itu, maka dia akan mengerjakannya dengan baik. Seperti kita orang Kristen, kita mengimani bahwa kita sudah mendapatkan berita anugerah keselamatan. Tinggal bagaimana kita menjaga itu saja. Ya, kadang kita mesti melenceng dari 10 buku, tapi Tuhan sudah datang dan genapi dan lain sebagainya. Ada itu
agama 2 saya tidak bisa berkata-kata berbicara lagi, saya takut dikritik. Sudah selesai untuk motivasi hukuman kata-kata. Mungkin ada masukan atau sharing, silakan. Kalau tidak kita bisa lanjut. Oke. Nah, ini saya bukan memuliakan Bapak Ibu, tetapi diseminasi, artinya penyampaian atau berbagi informasi. Seperti itu. Kita masuk kepada kebutuhan dasar. Lima kebutuhan dasar menurut William Glasser dalam teori pilihan. Ada 5, tidak lain tidak bukan di tengah adalah bertahan hidup. Kita membutuhkan itu. Dan ada kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Kita lihat yang pertama. Oh ya, kebutuhan dasar, kebutuhan bertahan hidup berhubungan dengan sandang, pangan dan papan. Atau orang IPS selalu bilang makanan, minuman, pakaian dan rumah atau tempat tinggal. Itu wajib ya, wajib kita, atau itu kebutuhan dasar kita dulu. Harus punya kebutuhan bertahan hidup. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Kadang kita punya murid-murid ini dari latar belakang yang berbeda, mungkin prahara atau kisruh rumah tangga, mereka datang semangat belajar. Contoh bisa dilihat itu, paling dilihat itu dari wajah, mereka ceria, sonde. Habis itu dan datang terlambat, itu bisa seperti itu. Rasa kasih sayang dan rasa diterima. Sesuatu yang mungkin yang paling ketara atau paling tidak lihat, seseorang mengganggu temannya berulang-ulang kali itu karena dia mau rasa diperhatikan khusus dari guru untuk dia. Karena mungkin dia tidak dapat itu di dia punya rumah atau di tempat lingkungan yang berada, maka dia melaksanakan itu di sekolah. Yang berikut kebebasan. Misalnya kita Ibu Desi ini dalam pelajaran Indonesia misalnya. Baik anak-anak, hari ini kita mencatat. Lalu satu orang, boleh mencatat dan dulu mencatat. Artinya kebebasan itu berhubungan dengan mereka bosan, mau sesuatu yang baru, dari gaya belajar. Ibu bisa kok bercerita tahu dengan teknik-teknik. Dan mereka kesenangan berhubungan dengan minat. Misalnya Bapak Sony ini mengajar olahraga, ada yang kalau dia materi bola voli mungkin 1-2 orang yang senang. Tapi kalau bola kaki itu hampir semua kebanyakan seperti itu ya Bapak Son. Itu tanpa disuruh pun dong sudah tahu bola di bagian mana. Itu merasakan minat. Yang berikut dan penguasaan. Dan misal kayak kita murid spesial di sini ada kayak Pedro, itu merasa paling hebat atau jago, harus perlu diakui karena mereka ada kekuasaan atau tenaga atau kekuatan seperti itu. Sebenarnya itu bentuk kebutuhan dasar manusia. Tetapi bagaimana kita sebagai guru membimbing mereka untuk menyalurkan dan punya 5 kebutuhan dasar dalam range atau scope atau ranah atau jalan yang positif. Dan itu tidak salah. Itu memang dia punya kebutuhan dasar. Kita tidak bisa mengontrol atau tidak bisa melarang untuk kebutuhan dasar. Itu memang wajib. Seperti itu. Untuk kebutuhan dasar pas. Untuk informasinya saya lanjutkan. Yang berikut posisi kontrol. Tadi Pak Fred bilang yang bisa mengontrol untuk membuka tangan adalah diri kita sendiri. Terus kok guru bisa menjadi posisi kontrol? Ya kita lihat. Tadi kembali pada pemikiran Hajar Dewantara, manusia yang merdeka tetapi dia merdeka untuk mengendalikan dirinya. Tetapi jika dia berada dalam range yang salah, penguasa atau pemerintah wajib meluruskan. Seperti itu Bapak Ibu. Artinya merdeka bukan yang sebebas-bebasnya. Merdeka yang memiliki batasan-batasan tertentu. Seperti Bapak Ibu, jangan yang tadi
posisi kontrol bagaimana? Tidak. Kita kembali kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tadi. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Ini kita di sekolah ya. Saya tidak menyebutkan oknum atau nama tertentu. Kita bercermin dan merefleksikannya. Bagaimana posisi kontrol sebagai penghukum? Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-menunjuk. Putri itu sama, tapi saya tidak sebutkan. Saya sebutkan seperti itu. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kalau kita tanya anak-anak seperti itu, hasilnya apa? Kemungkinan murid marah dan menendang atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali dulu, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, meja tulis. Lebih buruk lagi setelah seorang murid melihat mata atau mobil bapak ibu yang pigoris, askertes, bang, dan lain sebagainya. Jadi itu posisi kontrol yang pertama. Kita mau pilih sebagai penghukum, silahkan. Posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Bagaimana? Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Contoh, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Kalau murid yang sudah dekat dengan kita kecewa dengan dia kan dia tetap ibu dia sedih, ibu merasa bersalah ya, ibu itu susah banget. Hasilnya bagaimana? Murid akan merasa bersalah dengan mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi seorang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Karena emosi akan tertanam dalam rapat di dalam murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru berhukum, di mana murid bisa menumpahkan amarah. Jadi dia punya sakit jiwa itu dia pendam saja dalam dia. Kalau yang penghukum tadi dia bisa mengekspresikan kan, lempar ibu seng rumah, kasih rusak motor dan lain sebagainya. Saya tidak menyebutkan siapa, kita kembali lagi melihat selama ini kita sudah bagaimana. Berikut sebagai tema, posisi kontrol sebagai tema. Nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata senyum. Contoh, tadi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi sambil tertawa? Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk sana nanti Pak Guru bantu. Kamu ini, bagaimana hasilnya yang didapat? Murid akan merasa senang dan akan dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja, di sisi negatifnya, murid menjadi ketergantungan pada guru tersebut. Bila ada masalah, ia merasa bisa meninggalkan guru tersebut untuk membantu. Akibat lain dari posisi teman, adik hanya akan membuat sesuatu bila yang menyuruhnya adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang baik. Contoh, ibu anak dekat dengan dia punya murid yang tadi siapa yang maksudnya yang dipanggil itu? Yanse, begini tolong buat rekan absen. Saat tiba-tiba ibu anak sakit dan tidak hadir, lalu ibu Desi yang mengertikan, Yanse tolong ya, ibu Desi ini siapa kok suruh-suruh minta? Artinya di situ dia sudah mengelompokkan guru-guru seperti itu. Seperti apa? Kita lanjut pada posisi pemantau. Nada suara datang, bahasa tubuh yang formal. Contoh, adik, kamu tahu jam berapa kita mulai? Adik menjawab, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan menyelesaikan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana hasilnya?
murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan dalam melanggar satu masalah. Jadi posisi pemantau itu dia hanya melihat aja. Oh, kamu tidak bawa bunga, sudah tahu kan dia punya konsekuensinya apa? Sudah Pak, silakan kerjakan. Nah itu mungkin kalau dulu saya kebanyakan menerapkan posisi saya sebagai guru pada posisi pemantau. Kenapa teman? Sudah tahu toh? Aturan sekolah kau tahu apa toh? Filosofi itu kau tahu. Seperti itu. Dan yang posisi kontrol terakhir yaitu sebagai manajer. Nada suara halus, bahasa tubuh tidak kaku dan menekan tubuh. Contoh, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas seperti ini. Baik, itu bisa dilakukan. Apa besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya menghargai usahamu dan memperbaiki dia. Bagaimana? Pada posisi manajer, fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya dan apa peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan tertentu dengan bimbingan guru. Jadi yang diajarkan pada kita, sebaiknya kita menerapkan posisi kontrol kita pada murid dengan posisi manajer. Artinya murid memiliki kesalahan, dia mencari solusi sendiri atas permasalahan. Itu yang disebut dengan restitusi atau ada pengganti. Hasilnya tidak ada menang atau kalah, tetapi menang-menang. Guru juga senang, murid belajar bertanggung jawab. Untuk posisi kontrol, bagaimana? Ada 5 sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Manakah yang sudah kita terapkan semua? Kembali lagi saya ingatkan pada Bapak Ibu, situasional. Artinya dalam jenjang pendidikan sebaiknya kita menggunakan posisi manajer. Posisi-posisi yang lain bisa kita gunakan dalam keadaan tertentu atau dalam situasi yang lain, lingkungan keadaan sosial seperti apa. Oke, bagaimana untuk segitiga restitusi atau restitusi pengganti? Segitiga restitusi seperti Ibu Prilly pasti sudah tahu bahwa segitiga itu memiliki 3 sisi. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya yaitu kita semua melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan, semua perilaku memiliki alasan, dan kita semua memiliki motivasi internal. Bagaimana sih penerapannya? Kita lihat. Oh, ini gambarnya seperti ini, segitiga restitusi. Untuk yang pertama, paling bawah menstabilkan identitas. Kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk menghadapi murid yang bermasalah. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi contoh kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah dia jawab, misalkan dia punya identitas, berikut kita validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya dia temannya mengganggu dia dan dia memukul atau mendorong, pasti tanyakan, pasti kamu punya alasan mengapa kamu mendorong teman dan sebagainya. Pertanyaan kita bisa, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan sisi ketiga, menjanjikan keadilan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Keyakinan kelas nanti saya akan jelaskan di menanyakan keyakinan ini. Saya akan menjelaskan di sesi paling terakhir, dan peserta
Ini contoh-contoh kalimatnya. Perempuan salah itu tidak apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ini contoh kalimat yang bisa kita ucapkan pada murid. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyaksikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Sebagainya. Oh iya, Ibu silakan. Pembelajaran dewasa silakan. Snack-snack yang ada. Sambil itu kita lihat yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh-contoh kalimat yang dapat digunakan yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi baik kamu sudah melakukan hanya sebatas ini saja. Berikut, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Dan terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh-contoh kalimat yang digunakan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nilai-nilai yang seperti yang tadi ada profil pelajar Pancasila, ada 6 nilai atau dimensi. Terus kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu menyangkut dengan segitiga restitusi. Ya, yang terakhir, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya kan seperti itu. Mengapa keyakinan kelas? Kita kok harus ada peraturan kelas? Kenapa kita harus buat keyakinan kelas? Kita lihat. Keyakinannya itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, ini yang dimaksud dengan universal artinya terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti yang disampaikan sebelumnya pada pembelajaran tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi yang dimaksud universal itu karena dia terlepas dari. Makanya bisa diterima di negara atau bangsa lain. Prosedur pembentukan keyakinan. Yang pertama, mempersilakan murid-murid di kelas untuk menulis bercurah pendapat tentang aturan-aturan dulu yang mau dibuat. Contoh, dilarang dengan terlambat, jangan buang sampah sembarangan, apalagi kasih masuk baju. Pasti kan bahasa anak-anak kan seperti itu. Kita tidak bisa mengarahkan bahwa kamu harus tulis kerapian kelas. Dan tidak, mereka tahu saja harus isi baju. Kan bahasa yang memang yang peserta tadi atau murid kita akan sampaikan pasti akan seperti itu. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan dan atau berupa poster-poster, masukan-masukan di papan tulis dan lain sebagainya dari semua. Lalu susunlah keyakinan sesuai prosedur pembentukan. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Seperti apa contoh? Jangan, contoh untuk disiplinnya, jangan datang terlambat. Kita ganti kalau dengan positif, kira-kira bagaimana di basic kalau dalam Indonesia? Hadir tepat waktu, hadir tepat waktu. Kalau jangan buang sampah sembarangan, kayak tadi Bu Titin bilang, ini bagaimana? Rapi itu cantik, atau yang anak-anak yang tidak sesuai bisa diganti dengan kalimat-kalimat positif. Karena kita mau menanamkan budaya positif. Lalu, ini ada di sini. Kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Diganti dengan berjalanlah di kelas atau koridor. Yang berikut nomor 4, hijau kembali daftar curhat. Kita lihat kembali. Jadi misalnya ada yang salah kita masukkan dalam satu nilai. Tadi kan aturan, Pak. Nilai itu adalah pos utama yang berisi aturan-aturan. Contoh, berjalanlah di kelas dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada dalam satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Berarti sikap saling menghormati. Titik 2, step yang pertama ada ini, dan lain sebagainya. Lalu
tinjau ulang 3 sampai 7 prinsip keyakinan yang didapat. Lalu yang terakhir, setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua kelas dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujui murid, dan keyakinan selanjutnya dilekatkan di dinding kelas atau di tempat-tempat yang dari ditentukan. Seperti itu contoh keyakinan yang ada. Nilai hormat, ada keyakinan hormat. Di bawahnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Berarti menghormati, contoh anak-anak kita pinjam tip X ataupun poin, pakai alif sampai semua, kawan, mantap. Biasa lempar-lempar saja, tidak menghormati barang milik orang lain tersebut. Mereka ada bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Contoh, piket harian wajib. Apalagi bekerja itu perangkat kelas menjalankan sesuai fungsi ketua apa, wakil apa, bendahara dan lain sebagainya. Jadi tidak dijabarkan langsung kayak banyak-banyak kayak seperti aturan dulu. Maka ingat, oh nilai ini bekerja ya. Lalu diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Itu kan semuanya saling membantu, tolong menolong, bekerja sama, semuanya sudah terangkum dalam nilai diterima dan dimiliki. Kita sudah sampai pada yang kedua, penerapan konsep saya. Keyakinan kelas. Maaf, saya memang di SMPL tidak sebagai guru penggerak, tetapi saya memiliki batasan bukan sebagai wali kelas. Maka dari itu saya takut mengambil alih fungsi dari Bapak Ibu guru di sini sebagai wali kelas. Maka di tahun ajaran baru ini kebetulan di SMP 1 saya dipercayakan sebagai wali kelas, maka saya menerapkannya di sana. Seperti itu. Keyakinan kelas ini konsep yang saya sudah terapkan, yaitu yang pertama penjelasan tentang keyakinan kelas. Saya menjelaskan dulu kepada murid-murid saya apa itu sebenarnya keyakinan kelas. Keyakinan berarti kita harus membuat mereka paham dulu. Namanya peralihan anak SD ke anak SMP, jadi dia punya pemikirannya itu kan belum sewau maunya kita. Jadi dengan bahasa yang paling sederhana dan mudah dimengerti. Setelah saya melakukan penjelasan keyakinan kelas, maka penempatan aturan-aturan kelas penuh. Saya membagikan kertas, mereka menulis yang mereka rasa nyamannya itu bagaimana untuk mereka belajar. Di mana-mana kita nyaman, baru kita bisa melakukan sesuatu dengan baik. Pak, saya ini saya nyaman kalau nomor ini di kelas kalau ada tanya. Pak, kita sendiri nyaman kalau ini. Begitu tulis begitu, silakan kamu tulis di situ. Saya bilang, saya tidak bisa Pak tidak bisa membatasi pikiran anak-anak semua. Silakan anak-anak tulis. Setelah mereka tulis, mereka menempelkannya dan membacakan poin-poin aturan yang sama. Contoh, yang satu bilang harus isi baju, kayak satu bilang harus pakai lambang lokasi Pak, satu bilang harus pakai papan nama Pak. Saya gabungkan jadi satu menggunakan atribut sekolah, mulai dari dasi, topi, papan lokasi, nama dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu saya membuat keyakinan kelas. Ini masih kita di sini merubah kalimat positif dan memilih nilai yang sesuai. Di sini saya masih pilih-pilih dulu untuk kerapian dan keindahan. Masih ada kalimat negatifnya, kita ubah ke bagian positif. Ada kerapian, kebersihan diri, peduli sesama, dan tertutup diri. Ini masih berupa kalimat negatif. Setelah itu saya ubah dan setelah kami disepakati dengan anak-anak semua, keyakinan kelas 7F. Nilai yang pertama, beriman dan bertakwa. Apa poin atau indikatornya? Ada berdoa sebelum dan sesudah belajar, toleransi duka cita. Artinya ada yang mereka melakukan sumpah sukarela seperti itu. Nilai yang kedua, disiplin diri. Indikatornya sudah keluar sesuai waktu, berpakaian rapi sesuai hari. Jadi bisa kita di sini hari Rabu pakaian yayasan, kamu datang dengan seragam yang berbeda. Seperti itu.
masuk berpakaian rapi dan sesuai. Jadi rapi itu sudah menjelaskan mulai dari akan topi, dasi dan pernak-pernik pakaian seragam. Lalu membawa perlengkapan sekolah. Ada masalah anak tentang poin. Izin Pak keluar mencari poin di kawan. Kan sebenarnya dia mengganggu guru, teman dan kelas lain sebenarnya. Lalu sopan dan menghormati sesama, berbicara jika diizinkan, meminta izin atas barang orang, mengembalikan barang setelah dipinjam dan saling mengenal. Kami taruh poin sopan dan menghormati sesama. Dan yang terakhir, tanggung jawab dan tindakan. Ada perangkat kelas menjalankan tugas, piket sesuai hari dan kebersihan kelas diutamakan. Sekian dari saya. Ada miskonsepsi atau kasih kekeliruan dari Bapak Ibu, saya persilahkan untuk diskusi 1-2 orang kita tutup. Terima kasih. Silakan Bapak Sony, Ibu Titi, Bapak Sony Bangka, Ibu Titi, silakan. Tanggapan atau pertanyaan atau tapi saya harap lebih saran untuk kita berlawan bersama di sekolah. Apa saja? Oke baik, terima kasih. Saya mau bertanya. Ya, tadi tentang motivasi intrinsik. Tentang motivasi ini memang betul. Yang paling penting itu harus motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Kedua baru ekstrinsik. Karena kalau misalnya ketong lebih mengutamakan motivasi dari luar, itu artinya ketong ketergantungan terhadap itu orang atau benda. Misalnya ketika itu benda atau orangnya tidak ada, berarti kita akan kacau atau tidak disiplin lagi. Nah, dari sini saya mau bertanya, bagaimana cara kita sebagai pendidik, pengajar untuk menimbulkan motivasi dari dalam diri siswa sendiri, menyangkut dia punya disiplin, belajar, atau 5P. Mungkin. Baik, dari Ibu seperti itu mungkin kawan lain bisa berbagi bersama kita kan mengenai dari nama kepala sekolah Ibu Titi. Bagaimana kita sebenarnya menumbuhkan motivasi intrinsik supaya murid kita minta maaf sama kepala, yaitu nama kepala dulu ini. Setiap sekarang kita diperintahkan kurikulumnya kita tidak menggunakan lagi peserta didik anak-anak, tapi kita menggunakan ketahuan supaya ke depannya kita dalam penyusunan PP dan lainnya kita bisa menggunakan ketahuan seperti itu. Baik, sebelum menjawab atau berbagi pendapat dengan teman-teman guru semua, kegiatan guru penggerak sudah dibuka. Saya dengar Bapak Ibu juga ada yang mendaftar di angkatan 10. Saya sangat senang untuk kita sama-sama belajar membangun pemahaman kita dalam menjelaskan anak bangsa ini. Di modul jika Bapak Ibu nantinya lulus, amin, puji Tuhan, menjadi calon guru penggerak angkatan 10, di situ modul awal yang paling awal ditanamkan mengenai filosofi pendidikan. Di situ Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat sama. Apa sih sebenarnya kodrat alam dan kodrat sama? Artinya beliau mengibaratkan anak itu seperti benih. Misalnya ibu ini benih jagung, ibu desi ini benih kacang. Pengennya antara benih jagung dan kacang itu tidak bisa sama. Hasilnya pun yang dapat tidak bisa sama. Seperti itu. Berarti artinya murid-murid ini unik, spesifik, memiliki bawaan lahir. Yang kedua, mengenai kodrat sama. Sekarang kita sudah masuk 5.0 ya Pak Pesonnya, 5.0 saya lihat di dekat Peson itu beliau ada tempel.
zaman 5.0 artinya apa? Kita mungkin di zaman peralihan mungkin atau generasi Z awal akhir itu tidak bisa disesuaikan bahwa gaya belajar kita seperti kadang orang dulu apa memang di sekolah jalan kaki 5 kilo sampai ngeluh. Iya papa mama, karena dulu sepi dan lain sebagainya. Sekarang tidak bisa kontekstual lagi dengan keadaan sekarang. Kurikulumnya saja berubah. Kurikulum kan mengikuti perkembangan zaman. Lalu jika dikaitkan dengan pertanyaan seperti ini, bagaimana kita membuat pemasaran? Setelah kita paham filosofi pendidikan, dimulai dari guru bahwa anak-anak dapat menanamkan nilai keyakinan dalam diri mereka jika mereka didengarkan. Misal Ibu Desi nyamannya di kelas atau di kantor seperti apa? Kita tuh lebih nyaman kalau kita dekat kipas angin, tapi kita tuh lebih nyaman kalau kerja-kerjaan ini ibu yang lain jangan beribu. Anak-anak juga punya rasa nyaman untuk mereka siap menerima pelajaran. Jadi kita dengarkan apa sih mau mereka dalam bentuk peraturan-peraturan yang mereka tulis dan kita sepakati bersama dalam modul yang terakhir tadi itu, yaitu keyakinan kelas. Karena ini yang disepakati oleh mereka, ini yang tertanam dalam diri mereka. Kita mengikuti kemauan mereka, kita bimbing, bukan berarti kita mengikuti kemauan mereka dalam hal yang negatif. Ingat posisi kita sebagai manajer, kita harus mengarahkan ke arah yang positif. Jadi yang pertama kita dengarkan apa mau anak-anak dulu. Supaya kalau mereka mau, pasti mereka lakukan, ya kan? Seperti itu. Tidak orang yang saya bilang, mungkin dari saya itu teman lain ada, atau dari Titin bagaimana? Si ada. Mungkin kalau ada yang kurang ini mudah-mudahan Ibu cepat-cepat mengisi esai yang Bapak Son supaya bisa sebagai cek ya. Bapak Son silahkan. Bapak Son catat tanya-tanya. Baik, terima kasih atas waktu kesempatan buat saya. Ini bukan pertanyaan Pak Peter, semacam masukan buat kita semua. Kebetulan kami sedikit gambaran berhubungan dengan implementasi kurikulum mereka. Tadi ada di poin 3 kalau tidak salah berhubungan dengan motivasi hukuman dan pencegahan. Ada di apa? Ya, terakhir kalau tidak salah yang perlu kita buat itu adalah menjadi manajer. Posisi kontrol. Iya. Posisi kontrol. Dari poin 1 sampai dengan poin berapa itu Bapak tadi saya lihat memang ada beberapa yang sudah kami buat di sini. Misalnya PDKT dengan siswa dan seterusnya. Nah, berhubungan dengan menjadi manajer di sini ini juga sering kami buat walaupun mungkin tidak terlalu konsisten tidak itu. Tapi setelah penjelasan Bapak ternyata ini penting sekali. Bagaimana siswa berbuat salah dan dia diharapkan untuk bisa mencari iya kalau sendiri. Jadi misalnya hari ini dia melawan dengan iblis. Kebanyakan biasanya begitu. Memang ada beberapa siswa yang bermasalah lalu datang kepada kami, kepada guru di dalam bertanya, kenapa masalah dengan ini? Lalu ketemu tidak tanya-tanya, atau hanya langsung jawab. Nah, kira-kira apa yang mau kau buat? Pak, saya tahu saya salah, saya minta maaf dengan Indonesia. Nah, itu masuk dalam kategori manajer sebagai manajer. Nah, itu saya kira itu yang mungkin perlu untuk tingkatkan karena berhubungan dengan struktur mereka pelajar sekarang yang tadi Pak bilang bahwa menjadi manajer itu saya kira lebih bagus. Nah, kira-kira itu yang mungkin hal baik ya. Mungkin ketika dibaca lagi tadi dengan struktur mereka belajar itu hal bagus untuk berkembang ke depannya sehingga mari kita sama-sama seluruh menjadi manajer di dalam mendidik saudara siswa murid tidak menjadi lebih bagus khususnya dalam kurikulum yang kita belajar. Mungkin saya dari sisi itu saja tambahan sekali. Terima kasih Pak Suni. Memang setelah saya tanya juga banyak dari kami yang bilang sebenarnya kita sudah lakukan ini, tapi kita tidak tahu apa sih istilahnya dan kita lakukan mungkin tidak konsisten dan kontinu. Secara terus menerus
dan berkelanjutan, konsisten dan kontinu. Jadi kadang kita juga guru tanya ingat karena apa mungkin jadi biasa pasti itu anak begitu. Kadang-kadang seperti itu gitu. Dengan ada seperti ini, mudah-mudahan menumbuhkan kita lebih sadar diri kita seorang guru, seorang pendidik, bagaimana kita menuntut anak-anak murid kita ke arah disiplin positif yang baik. Itu untuk modul 1.4 masih ada lagi untuk berbagi hal atau diseminasi saya ini terkait dengan materi-materi. Kalau tidak ada lagi, terima kasih Bapak Ibu guru, teman semuanya yang bersama-sama dengan saya menghadiri diseminasi atau penyebaran informasi saya tentang disiplin positif dan aksi nyata. Kiranya di akhir kata ini saya ingin bahwa Bapak Ibu bukan keinginan, kita bersama-sama menyadari, paham diri bahwa kita seorang pendidik, bagaimana dan apa sih yang harusnya kita lakukan. Mungkin itu saja. Selamat sore semua. Tuhan memberkati.